Kalau kita menerima riwayat tadi, karena memang riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau kita menerima riwayat tadi, bahwa benar nih Abu Lahab dapat fasilitas minuman dalam kondisi dia musyrik, karena dia membebaskan budaknya sebagai bentuk cinta atas kelahiran keponakan yang bernama Muhammad SAW. Bagaimana dengan seorang muslim? Kalau kita bicara cinta sama Nabi SAW, jamaah, Rasul SAW mengatakan, Inna min asyaddin nasi hubban li. Sesungguhnya termasuk orang yang paling mencintai aku, man lam yarani, adalah orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah melihat Rasul SAW. Tapi dia berharap, wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Dia berharap andai kata bisa memandang Rasul SAW, walaupun dia harus kehilangan keluarga dan hartanya semuanya. Andai kata dia harus kehilangan rumah yang dia miliki, bersama isinya, bersama anak-anaknya. Kemudian dia hidup sebatang kara sendirian. Tapi dia bisa melihat Rasulullah SAW, dia akan lakukan itu. Hadhihi mahabbah. Dan kita tahu Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anaknya. Aku lebih dia cintai daripada orang tua dia. Aku lebih dia cintai dari seluruh manusia yang ada di sini. Dan cinta bukan hanya omongan di lisan. Kita lihat bagaimana Rasul SAW dalam hadis ini mengumpulkan macam-macam cinta yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama disebutkan cinta mahabbatu ijlalin wa i'zam. Cinta yang berindikasi memuliakan dan mengagungkan. Ka mahabbatil walad li walidihi. Seperti cinta anak kepada orang tuanya. Dia cinta penuh dengan memuliakan, mengagungkan. Yang kedua, cinta kasih sayang. Seperti kecintaan orang tua kepada anaknya. Dia sayang tuh sama anak. Wallahi kau lihat bagaimana orang tua sayang sama anak. Kita nih orang tua yang udah jadi orang tua, ingat abah sama ibu kita itu cinta sama kita. Anak kalau sudah gendong anak-anak sakit ke rumah sakit ya, anak lihat ya Allah, kayak gini nih dulu orang tua kita sama kita. Mereka gendong kita. Ya anak kadang kalah ngelihat kalau sudah anak-anak sakit digendong sama ibunya, ibunya lalu ngomong, ya Allah pindahkan sakitnya ke aku. Kayak gitu tuh orang tua kita. Mahabbatu isfaq. Dan cinta yang ketiga adalah cinta yang berbalas. Karena orang berbuat baik sama kita, orang punya jasa sama kita, berbuat budi sama kita, kita cinta sama mereka, kita sayang sama mereka. Itu cinta karena kebaikan orang sama kita. Dan cinta Nabi SAW harus lebih dari semuanya. Harus lebih daripada kecintaan kita sama bapak kita. Harus lebih daripada kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Harus lebih daripada kecintaan kita kepada orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita. Kau kalau lihat kebaikan Rasul SAW kepada kita, apa yang telah beliau lakukan untuk kita? Wallahi beliau mengorbankan nyawanya. Beliau dilemparin batu demi Islam ini sampai kepada umat manusia. Beliau berusaha untuk menahan lapar. Sering beliau tidak makan di rumahnya, beliau berpuasa untuk kita. Bahkan beliau sering mengatakan ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Di situ Allah mengutus Jibril. Allah mengutus Jibril untuk menyumpahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbir Muhammadan fa inna sanurdika fi ummatik. Katakan kepada Muhammad, kita akan bikin dia ridho. Kita akan bikin dia ridho dalam urusan umat. Di situ disebutkan, idan la ardo. Kalau gitu ya Allah, aku tidak akan ridho kalau ada satu umatku yang di neraka. Beliau tidak akan ridho kalau ada satu dari umat yang masuk neraka. Maka apa tidak pantas kita berikan semua cinta kita kepada Nabi SAW?
Tatkala kita melihat orang-orang yang sudah mulai meremehkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan sunnah, kok bisa bayangkan tuh Abu Lahab kalau benar itu dia dalam kondisi musyrik, dia dikasih balasan gara-gara dia membebaskan budak karena gembiranya dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, yang tentunya Nabi mengatakan al-qabidu ala dini, nanti akan datang inna min waraikum ayyamas sabr, di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr, nanti itu orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang dia berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan ini, dalam perdagangan dia, mungkin dia akan ditinggalkan, mungkin dalam usaha dia jadi pegawai, mungkin dia akan dipecat karena aturannya tidak boleh pakai jilbab, mungkin dia pakai jilbab maksa pakai, dia dipecat, dikeluarkan. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr, yang berpegang teguh dengan agamanya seperti seorang yang memegang bara api. Tapi apa yang akan didapatkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu ajru khamsina minkum, mereka akan mendapatkan pahala 50 dari kalian, kata Nabi alaihi wasallam. Maka enggak mudah, jemaah. Cinta bukan hanya omongan di lisan. Ingat, cinta bukan hanya ucapan di lisan, tapi cinta itu sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang kemudian mendorong kita untuk beramal, membuktikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.